kelas untuk kelas digital, untuk kelas digital. Nah, kemudian kelas digital ini menggunakan alat bantu pembelajaran yang berupa aplikasi. Karena sifatnya aplikasi, maka aplikasi ini akan menjadi ujung tombak ataupun yang memang digunakan untuk kegiatan belajar sehari-hari. Sarana penunjang lah kurang lebih seperti itu. Nah, sarana penunjang tersebut namanya jelajah ilmu dan mungkin kami perlu sampaikan apa sih jelajah ilmu itu kepada Bapak Ibu wali murid dan kemudian apa yang membedakan dan kenapa eh, digital itu berbeda dengan yang non-digital ataupun analog seperti itu. Saya langsung saja, Bapak Ibu semua, sebentar. Jadi, jelajah ilmu itu adalah sebuah platform, sebuah alat bantu pembelajaran yang banyak digunakan oleh madrasah-madrasah di Aceh. Di Subulu Salam, satu kota Subulu Salam, ini sudah sedemikian lama menggunakan jelajah ilmu sebagai sarana pembelajaran untuk digunakan dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari. Secara platform ataupun secara apa namanya, secara fitur, platform ini memang bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar sehari-hari. Kemudian kenapa lagi tadi Ibu Kepala Madrasah kami sempat dengar bahwa ketika nanti menggunakan jelajah ilmu maka tidak ada lagi pembelian misalkan buku cetak gitu karena bukunya sudah ada di dalam jelajah ilmu dalam versi digital gitu. Jadi dalam versi digital yang bisa diakses ataupun dibuka menggunakan perangkat apa saja. Dan karena ini digital, bukunya ini sama Bapak Ibu semua. Artinya kalau Bapak Ibu mau iseng gitu ya, beli di toko buku, mau coba dibandingkan bukunya di Jelajah Ilmu, kurang lebih isinya ataupun bukunya tuh sama 100% gitu. Nah, yang berbeda di dalam jelajah ilmu adalah tadi Bu, tadi secara fitur jelajah ilmu ini memang dirancang untuk kegiatan pembelajaran mengajar sehari-hari. Seperti itu. Jadi dari mulai nanti guru memberikan jadwal pelajaran, guru memberikan PR, memberikan latihan, memberikan materi dan lain sebagainya, ini semuanya bisa dilakukan di sini. Kemudian siswa ataupun murid anak Bapak Ibu semua ini juga bisa langsung mengerjakan di platformnya. Mengerjakan di sini, melihat dari mulai jadwal belajar, kemudian ketika di kelas itu mau berkomunikasi dalam bentuk chatting, ngobrol dengan teman sekelas ataupun dengan guru, ini juga bisa dilakukan di dalam jelajah ilmu. Artinya secara platform ini memang bisa digunakan. Kemudian juga mengerjakan tugas, membaca buku, melihat dan lain sebagainya. Ini semua bisa gitu. Jadi ketika guru, nah nanti saya sampaikan apa manfaatnya dari sisi orang tua, apa kelebihannya, apa perbedaannya ketika menggunakan digital dengan yang non digital. Nah, kemudian dari sisi konten, dari sisi isi, jelajah ilmu ini memang sudah ada isinya gitu. Jadi aplikasi ini sudah kami lengkapi dalam yang pertama itu ada di dalamnya itu buku digital. Jadi bukunya ini buku yang sama dengan buku yang biasa digunakan oleh sekolah, hanya saja buku di dalam jelajah ilmu dikonversikan ke dalam format digital. Seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir bukunya hilang, robek, rusak, dan segala macam karena semuanya sudah versi digital. Kemudian kemudahan lain karena sudah digital, maka untuk guru, jadi kemudahan untuk guru juga, maka guru ini akan sangat terbantu Bapak Ibu semua ketika harus menyiapkan bahan-bahan materi dan lain sebagainya karena semuanya sudah ada. Dan dari siswa ketika sudah belajar di dalam jelajah ilmu itu sudah ada bank soal. Jadi siswa ketika sudah selesai belajar mau menguji, mau latihan menggunakan memanfaatkan bank soal di dalam jelajah ilmu ini bisa gitu. Jadi ini pun bisa. Nanti mungkin bisa dipraktekkan ketika sudah mulai diterapkan di sekolah seperti itu. Jadi mau latihan, nggak
apa namanya, kalau dulu beli buku soal-soal, saat ini buku soal-soalnya sudah ada di dalam Jelajah Ilmu. Jadi habis belajar mau ngerjain soal dan lain sebagainya, latihan, ini semuanya bisa di sini. Seperti itu. Kemudian untuk laboratorium virtual buat guru, kalau laboratorium virtual ini untuk guru ketika guru ingin memberikan pengajaran sumber referensi pembelajaran tambahan. Kalau guru memberikan materinya kepada siswa, nantinya siswa juga akan bisa melihat gitu kan gitu melihat. Jadi semua hal bisa dilakukan di dalam jelajah ilmu seperti itu. Nah, konten yang ada di dalam jelajah ilmu ini semuanya sesuai dengan kurikulum. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir kontennya apakah sesuai dengan kurikulum pemerintah. Jawabannya sesuai. Insya Allah sesuai. Kalau ada update dari pemerintah terkait dengan konten, terkait dengan materi, terkait dengan kurikulum, kami pun insya Allah akan menyesuaikan dalam waktu cepat dan singkat gitu. Karena sudah digital, maka ketika ada update-update di buku, nggak perlu nunggu nanti cetakan berikutnya, karena ini semuanya sudah digital gitu, seperti itu. Nah, kemudian salah satu yang membedakan juga ketika di bagian terintegrasi ini ketika sekolah menggunakan Min satu Kota Subul Salam ini menggunakan jelajah ilmu, maka seluruh elemen pendidikan yang ada di sekolah dari mulai kepala madrasah, guru, murid, orang tua, ini semuanya bisa melihat apa yang terjadi di kelas gitu. Jadi di kelas digital, di kelas Bapak Ibu, anak Bapak Ibu semua, ini semuanya bisa terlihat gitu. Ngapain aja, aktivitasnya bagaimana dan lain sebagainya. Ini secara detail Bapak Ibu bisa melihatnya gitu. Kemudian tadi sempat kami dengar bahwa saat ini madrasah memfasilitasi dalam jumlah tertentu perangkat komputer gitu. Nah, karena menggunakan digital, maka satu perangkat komputer jika digunakan secara bergantian oleh siswa, bisa nggak? Jawabannya bisa gitu. Jawabannya bisa dan nggak ada masalah. Artinya setiap orang akan punya akses ke dalam akun jelajah ilmunya masing-masing dan itu berbeda dengan anak lain, berbeda dengan pengguna lain, dengan guru lain gitu kan gitu. Jadi setiap anak sepanjang dia tidak memberitahukan akses masuknya kepada siswa lain, maka akunnya itu akan aman. Jadi nggak akan bisa dilihat dalamnya apa oleh anak lain gitu, oleh siswa lain tuh nggak akan bisa. Begitupun juga guru gitu. Dan jelajah ilmu ini bisa diakses menggunakan perangkat apapun. Jadi, kalau di sekolah menggunakan komputer sekolah, di perjalanan pulang, anak menggunakan handphone, mengakses jelajah ilmu, di rumah menggunakan komputer orang tua ataupun komputer kakak, ini juga semuanya bisa dan hasilnya akan sama. Jadi, begitu mudahnya penggunaan jelajah ilmu itu di sekolah yang sudah mengimplementasikan pembelajaran berbasiskan digital. Nah, kemudian mungkin jadi pertanyaan buat Bapak Ibu semua, kira-kira buat kami sebagai orang tua, apa sih untungnya ketika sekolah menggunakan jelajah ilmu gitu? Apa bedanya sekolah yang menggunakan digital dengan yang tidak menggunakan digital? Nah, ini gitu. Jadi setiap orang nanti akan punya ke akses ke masing-masing akun jelajah ilmu gitu. Ya, jadi sama seperti Bapak Ibu mau login ke apa marketplace ya, Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya. Bapak Ibu masukkan username-nya, nama penggunanya, kemudian passwordnya silakan dimasukkan. Kemudian maka Bapak Ibu akan langsung otomatis masuk ke dalam akun tersebut. Pertanyaannya, nanti akunnya gimana, Pak? Gitu kan gitu. Akunnya apakah saya daftar sendiri? Enggak. Nanti sekolah, madrasah akan mengumpulkan gitu, kolektif. Jadi apa namanya? Mengumpulkan semua data dari orang tua terkait dengan akses dan segala macam, kemudian dikirimkan ke kami. Jadi kami akan membuatkan berdasarkan data yang sudah diisi dari sekolah ataupun madrasah. Kira-kira begitu. Nah, jika sudah login, jika sudah masuk, maka otomatis Bapak Ibu akan terhubung dengan putra-putri Bapak Ibu semua.
Jadi di sini misalkan nama orang tuanya siapa, nanti Bapak Ibu juga apa namanya bisa tahu di sini nama orang, nama Bapak Ibu semua siapa. Kemudian terhubung dengan akun si anak, anaknya itu namanya siapa gitu. Jadi Bapak Ibu hanya bisa terhubung dengan akun anak Bapak Ibu sendiri, nggak bisa dengan anak orang lain, nggak akan bisa gitu kan gitu. Kira-kira begitu. Kemudian nanti ini saya bicara ini akun orang tua ya, Bapak Ibu semua. Jadi nanti Bapak Ibu bisa login di dalam Jelajah Ilmu di komputer, di handphone ataupun di perangkat lain lah, tablet dan segala macam ini bisa. Bapak Ibu bisa lihat di bagian nanti ya gitu kan, di bagian apa namanya notifikasi seluruh aktivitas, seluruh kegiatan yang ada di kelas itu semuanya akan muncul di notifikasi. Contoh, misalkan guru membuat jadwal pelajaran, maka Bapak Ibu semua bisa melihat itu. Oh, anak saya semester ini pelajarannya apa saja, jam berapa saja, berapa lama durasinya, dan lain sebagainya. Kemudian, ketika anak saya mendapatkan tugas, PR, latihan, bahkan sampai dengan nilai, Bapak Ibu bisa melihat di sini langsung gitu kan gitu. Artinya Bapak Ibu setiap hari bisa lihat progres ataupun anak saya itu ngapain aja sih di kelas dan lain sebagainya. Jadi seluruh aktivitas yang ada di dalam Jelajah Ilmu ini semuanya bisa terlihat gitu. Kemudian Bapak Ibu juga bisa ngecek gitu ya di akun Bapak Ibu semua, anak saya tuh hari ini ngapain aja di kelas gitu kan. Oh, ada tugas. Anak saya udah ngerjain apa belum gitu. Kalau sudah dikerjakan kapan, nilainya berapa, ini juga Bapak Ibu bisa tahu gitu kan gitu. Tanpa harus nanya ke si anak gitu. Tanpa harus nanya ke anak, ini semuanya Bapak Ibu bisa ketahui gitu. Semuanya bisa ketahui. Bahkan karena ini ada buku digital yang tadi sudah kami sampaikan, maka jika putra-putri Bapak Ibu semua membaca buku digital tersebut, Bapak Ibu bisa lihat, oh, untuk buku apa namanya bahasa Indonesia ini bab satu anak saya udah baca nih karena ada keterangan di sini sudah diakses tanggal berapa oleh anak saya gitu. Ini semuanya bisa terlihat gitu. Jadi anak saya udah baca buku halaman berapa saja dan lain sebagainya ini semuanya tercatat gitu. Kemudian jika guru membuat jadwal pelajaran, maka Bapak Ibu semua bisa lihat, oh dari mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat atau hari Sabtu selama satu semester jadwal pelajarannya apa aja, Bapak Ibu bisa lihat gitu kan gitu. Oh, anak saya ada jadwal mata pelajaran ini di jam sekian, kelas sekian gitu. Nantinya ada absensi di dalamnya tentunya. Jadi setelah apa namanya setelah sesi kelasnya berakhir, maka akan muncul daftar hadir. Bapak Ibu juga bisa lihat, oh anak saya hadir atau nggak hadir nih gitu kan gitu. Untuk kelas-kelas di mata pelajaran apa gitu kan gitu. Ini bisa lihat absensinya gitu kan gitu. Kemudian juga tadi kalau diberikan tugas, maka Bapak Ibu semua bisa melihat tugas. Gini, nama tugasnya apa? Siapa yang ngasih? Gurunya siapa namanya? Bapak Ibu bisa lihat. Ya mungkin karena lebih banyak beraktivitas dengan guru wali kelas, kalau di jenjang min, maka banyak nanti tugas-tugas dari wali kelas yang muncul. Kemudian kapan itu diberikan tugasnya, kapan harus dikumpulkan. Di sini ada Bapak Ibu semua. Jadi kapan diberikan oleh guru tugasnya, kapan harus dikerjakan, dikirim oleh anak-anak kita, ini semuanya ada. Kemudian jika sudah ada, jika tidak mengerjakan, maka dia dianggap tidak mengerjakan. Kalau dia sudah mengerjakan, maka nanti akan muncul nilainya seperti itu. Jadi ketika guru memberikan nilai, orang tua pun bisa lihat nilainya berapa. Nah, begitu juga ketika guru memberikan materi. Ketika guru memberikan materi apa saja, maka orang tua bisa lihat materi apa yang diberikan oleh guru. Dengan demikian, orang tua juga bisa ikut belajar, ikut membantu tugas guru, mengajarkan kepada anak, pengulangan, dan lain sebagainya ketika di rumah.
Jadi ini juga bisa membantu tugas guru bersinergi dengan sekolah untuk karena semuanya sudah terlihat, materi yang dibagikan dan lain sebagainya, orang tua juga bisa ikut belajar. Di sini orang tua hanya bisa melihat materinya, tapi orang tua tidak bisa mengerjakan latihan, mengerjakan PR-nya itu nggak bisa, karena itu adalah tugas dari si murid. Gitu. Nah ini juga ini materi-materi yang dibagikan, ini semuanya bisa terlihat. Gitu. Nah itu saja Bapak Ibu semua, artinya secara umum apa saja yang bisa dilakukan orang tua ketika menggunakan jelajah ilmu. Jadi untuk kelas yang digital nanti, maka seluruh aktivitas anak di kelas yang menggunakan jelajah ilmu, orang tua itu bisa melihat dari mulai jadwal, kalau guru membuat jadwal pelajaran di kelas, di sekolah, kemudian memberikan tugas, guru memberikan tugas, si anak kita sudah mengerjakan tugas atau belum, kita akan bisa lihat. Bahkan ketika tugasnya itu sampai hampir masa berakhir tugas, tapi anak kita belum ngirim, kita juga akan terima informasi itu, gitu kan. Artinya kita bisa mengingatkan kepada anak kita, nak, ada tugas ini loh dari guru apa namanya dari guru bahasa Indonesia harus dikumpul, misalkan siang ini jam 12 gimana gitu kan. Jadi orang tua tuh bisa mengingatkan itu. Kalau sekarang, kayak apa? Kalau tanpa digital semuanya itu ada di anak. Jadi kalau si orang tua tidak bertanya ke anak, maka informasi itu boleh jadi tidak akan sampai ke orang tua. Atau orang tua nanya ke gurunya. Kalau gurunya nggak bilang, juga nggak akan sampai. Tapi ketika sudah digital, semuanya itu sudah ada gitu, sudah bisa dilihat, sudah bisa dipantau. Jadi orang tua, Bapak Ibu semua, itu bisa lihat aktivitas anak, bahkan nilai anak setiap hari itu Bapak Ibu semua bisa lihat. Dengan demikian, Bapak Ibu bisa langsung menghubungi ataupun memberikan feedback ke sekolah, berdiskusi dengan sekolah, jika memang putra-putri Bapak Ibu membutuhkan perhatian lebih ataupun perhatian khusus. Seperti itu. Tuh. Nah, jadi kemudian menggunakan aplikasi Jelajah Ilmu, mengakses menggunakan pembelajaran berbasiskan digital. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya, mungkin Bu Reni bisa bantu jawab. Terima kasih. Kami kembalikan ke Ibu Reni ataupun Ibu Kepala Madrasah dan juga Pak Saharin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Didit sudah memberikan paparannya di pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, kami buka ruang tanya jawab. Mungkin saya kembalikan kepada Ibu Kepala Madrasah untuk memfasilitasi di sesi tanya jawab ini. Terima kasih. Silakan Ibu. Baik, Bapak Ibu, setelah tadi dipaparkan oleh Mas Dede, mungkin ada pertanyaan melalui link Zoom ini, kami persilakan Bapak Ibu. Ada yang mungkin ditanyakan dari hasil paparan yang sudah disampaikan tadi, kami kami mohon silahkan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Di sini mungkin yang ingin saya tanyakan mengenai komputer atau laptop yang digunakan. Apakah harus memiliki spek yang khusus atau boleh menggunakan jenis laptop apa saja? Mungkin kayak jenis notebook yang model lama atau harus model terbaru ya. Itu ya. Mungkin aplikasinya entah berat atau aplikasi itu bisa digunakan di komputer apa saja itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mohon maaf Bapak ya, Ibu Kepala Sekolah. Berarti yang hari ini yang hadir ini kira-kira yang siswa yang memilih digital atau yang kayak mana nih Bu? Yang datang kemari atau untuk siswa orang tuanya yang memilih digital atau yang kelas B-nya boleh juga di sini? Semuanya. Oh, maksudnya walaupun anaknya misalnya tadi kelas bukan digital tetap di sini juga gitu. Oke, makasih. Jawab dulu ya. Baik Pak Rem, dipersilahkan menjawab pertanyaan pertama tentang spek daripada laptop yang digunakan di kelas jelajah ilmu. Bagaimana kriterianya? Baik, terima kasih Bapak yang sudah bertanya. Saya belum kenal ya Pak ya, tapi terima kasih. Untuk laptopnya Bapak boleh gunakan jenis, karena sebetulnya kalau kami dari Acer, kami pengennya dari Acer ya Pak gitu. Tapi Bapak bisa gunakan juga merek lain yang memang sudah dimiliki oleh orang tua gitu ya. Misalnya punya kakaknya atau punya adiknya laptopnya atau tabletnya. Sebetulnya nggak hanya laptop, tapi bisa juga tablet dan handphone. Tapi kalau saya secara personal, saya lebih mensuggestkan atau menyarankan menggunakan laptop. Kenapa demikian? Karena kalau pakai handphone Bapak Ibu, itu sebenarnya tempatnya kecil ya. Kapasitasnya kecil, screen-nya atau layarnya. Sementara kalau pakai tablet, Bapak Ibu putra-putrinya harus pakai additional keyboard, harus pakai tambahan keyboard. Jadi sebenarnya kalau dihitung-hitung antara beli tablet ditambah lagi keyboard itu sebenarnya kurang lebih mirip-mirip lah dengan laptop yang mungkin karena ini jenjangnya masih SD ya, ibtidaiyah mungkin bisa pakai yang Core i3 Pak, atau Celeron. Tapi kalau ingin pakai lebih lama lagi kemampuannya si unit tersebut mungkin minimal harus Core i3 gitu. Nah, kalau Core i5 itu mungkin harganya sudah di atas, kurang lebih di atas 6 juta ya Bapak Ibu ya, begitu. Jadi kalau Bapak Ibu berkenan dan memang memiliki budget yang cukup, bisa menyediakan laptop gitu. Tapi kalau memang sudah ada laptop yang ada di rumah, silakan digunakan. Seperti itu. Selama laptopnya bisa connect dengan WiFi ya Bapak Ibu ya. Karena dulu waktu, karena pasti saya nggak tahu mungkin masih ada nggak atau enggak, ada juga laptop-laptop yang belum, yang udah, yang dulu banget nggak bisa connect dengan WiFi gitu. Jadi silahkan Bapak Ibu bisa menggunakan laptop yang lama selama memang bisa connect dengan WiFi. Itu saja. Terima kasih. Silakan, ada pertanyaan yang lain, Bapak Ibu? Baik Bapak, ada yang lain? Jelas Bapak ya, kalau untuk komputer itu dia yang penting terkonek dengan, bisa terkonek dengan internet. Kemudian spek yang disampaikan tadi, speknya boleh Celeron di bawah itu. Karena pengalaman anak-anak kita yang sudah melakukan aplikasi jelajah ilmu itu nggak ada kendala sama sekali, baik itu laptop yang baru ataupun yang lain. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang lain yang ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin bertanya, untuk kelas digital, apakah penggunaan alat bantu ini akan ada jadwal tertentu, bisa ditentukan harinya gitu Pak ya. Kemudian pertanyaan kedua, ini kan menggunakan jaringan internet ya, pasti pakai WiFi ataupun paket ya. Bagaimana, apakah sekolah akan menyediakan WiFi, kemudian apakah siswa akan dibebankan pembayaran atau siswa menyediakan paket sendiri, kan kalau misalnya dia pakai HP menggunakan laptop itu kan harus tersambung ya, mungkin dengan WiFi gitu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, untuk menentukan siswa apakah dia masuk ke kelas digital atau kelas biasa, itu apakah ditentukan oleh guru
atau permintaan dari siswa itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Mbak Reni kami menjawab pertanyaan ini sepertinya pada kami pihak madrasah. Terima kasih Ustazah. Untuk WiFi sudah disediakan oleh madrasah. Kemudian untuk laptop atau komputer belum, tetapi ada unit sudah Pak, 12 unit yang ada. Jadi untuk yang semuanya tidak bisa kami berikan, tetapi kalau memang ada yang memang belum ada, mungkin bisa kami kami berikan untuk yang memang kepingin tapi belum mampu. Nah, jadi kalau WiFi itu disediakan oleh madrasah, Pak Ibu ya. Kemudian ini akunnya ini yang berbayar, Pak Ibu. Akunnya yang berbayar. Kalau WiFi-nya madrasah listrik dan yang lain tentu itu kami madrasah. Nah, jadi intinya akunnya saja yang berbayar, sedangkan menyiapkan. Kemudian untuk jadwal ya Ustazah tadi, jadwal pembelajaran setiap hari menggunakan laptop setiap hari, terkecuali mungkin nanti ada satu hari yang tidak bisa menggunakan laptop, nanti akan diberitahukan oleh wali kelasnya di grup WA kelasnya itu. Hari besar misalnya atau ada hari kelas meeting, nah ini akan ada pemberitahuan dari kami supaya menjaga keamanan laptop daripada anak-anak kami juga, agar tidak membawa kalau memang nanti tidak digunakan. Nah, jadi intinya pembelajarannya setiap hari. Karena tadi sudah disampaikan bukunya pun sudah ada di dalam semua pelajaran yang kita pelajari di Min 1 ini sesuai dengan kurikulum Merdeka. Kita minta kerjasama dengan ASER Jelajah Ilmu ini sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, jadi hitung-hitung ini kita membeli buku karena bukunya sudah ada semuanya di dalam akun tersebut. Sudah disiap. Nah, jadi sekali lagi untuk pembelajaran setiap hari. Nah, pengalaman yang kami kelas digital yang lalu bahkan terkadang diajarkan juga bagaimana membuat desain dari Canva oleh guru-gurunya. Kemudian diajarkan membuat slide-slide, PowerPoint dan yang lain-lain. Nah, jadi banyak keuntungan sebenarnya Bapak Ibu. Secara tidak langsung dari mulai sejak dini diajarkan penggunaan laptop karena kedepannya juga mereka pasti akan menggunakan alat tersebut. Nah, jadi itu mungkin jawaban yang bisa kami jawab. Kami persilahkan untuk mungkin ada lagi Bapak Ibu orang tua yang lain yang kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, mau bertanya di sini tadi Ibu bilang ada biaya. Itu biayanya berapa ya Bu per bulan? Terus misalnya hujan, terus nggak bisa bawa laptop, itu proses pembelajarannya bagaimana Bu? Apa bisa nebeng sama kawan atau bagaimana? Oh, mungkin cuma itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Untuk
tadi sudah dijelaskan oleh Mas Didit, karena nanti anak Bapak Ibu masuk melalui email, ada akun tersendiri, jadi tidak bisa bergabung dengan akun temannya. Dia yang beli berarti dia yang menggunakan. Begitulah bahasa pasaran. Harga akun sebagaimana tahun yang lalu, mungkin di sini ada orang tua dari Kalipatul, ini sudah terlebih dahulu menggunakan akun Jelajah Ilmu, kemudian ada Soraya Despita, Desnan juga kelas 6 kemarin sudah menggunakan, itu masih berapa Bu kemarin? 600 ya. 1 tahun, untuk 1 tahun, bukan 1 bulan, 1 tahun. Pembayarannya di awal. Untuk 1 tahun ini pembayarannya di awal, dan nanti kami akan setorkan ke Aser Jelajah Ilmu ini. Baru nanti pihak Bapak Mas Didi dengan Mbak Rini membagikan akun mereka yang membuat akunnya. Nah, jadi ini di-store ke mereka melalui sekolah. Jadi sama seperti tahun yang kemarin. 600 untuk 1 tahun. Nah, jadi itu Bu ya. Ada lagi kira-kira pertanyaannya Bapak Ibu? Ada lagi yang ya? Ya, nah, mereka juga seperti itu. Karena kalau yang akun ini kan setahun ya, di awal cuma kami minta. Nah, jadi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Ibu, apa bisa anak-anak menggunakan tablet? Karena si anak kebetulan mempunyai tablet di rumah. Hanya itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum. Saya ingin menanyakan perihal akun yang berbayar tadi ya. Apakah itu, misalnya anak saya sekarang kelas 3 mulai kelas 4, apakah itu sampai kelas 6 akan memakai kelas digital ataupun hanya 1 tahun saja? Nah, mungkin kira-kira. Terima kasih. Assalamualaikum. Kami bertanya sedikit kepada Ibu Kepala Sekolah. Kalau kita mempergunakan akun sendiri, berarti boleh belajar dari rumah. Sehingga tatap muka mungkin tidak begitu diperlukan karena langsung dengan narasumber. Jadi kita tidak lagi ke sekolah, boleh belajar dari rumah, seperti kita bekerja dari kantor. Buat tatap mukanya nggak ada lagi. Apakah seperti itu ke depannya terus? Karena kita belajar melalui akun sendiri, email kita sendiri. Kita nggak ada bertanya sama siapapun. Kita hanya mandiri kita di rumah. Nah, sehingga menurut kami tatap muka ini tidak ada lagi, dengan guru kehilangan wajahnya gurunya. Untuk pertanyaan yang pertama, bahwa boleh Bu menggunakan iPad, tablet, laptop, intinya terkoneksi dengan internet. Jadi
Baik, pertanyaan yang kedua tadi, apakah sampai kelas 6? Ya, sebaiknya seperti itu, Pak. Karena kan nggak mungkin 1 tahun aja kemudian terputus ilmu-ilmu yang sudah mulai dia tahu terhenti. Jadi kami sepakat kalau memang tidak dari awal, ya tidak usah bergabung. Nah, tapi kalau sudah dimulai, ya alangkah sayangnya nanti setahun kemudian terhenti. Nah, jadi artinya kan tidak berkelanjutan apa yang sudah dia dapatkan itu. Nah, jadi intinya sampai kelas 6. Nah, itu Pak ya. Kemudian tadi untuk ruang tatap muka. Nah, sebenarnya di sini kita selalu bertemu dengan guru, Bapak Ibu. Pembelajaran masih seperti biasa, hadir ke sekolah. Ya, pakai laptop, kemudian ada akun. Dari akun itulah kita mengakses buku-buku. Kalau guru masih tetap menjelaskan. Kalau misalnya interaksi dengan guru masih seperti biasa. Jadi bukan Zoom seperti ini, bukan Zoom seperti ini. Kalau seperti ini kan kita nggak ketemu secara tatap muka. Kalau ini namanya Zoom. Pelajaran secara digital, membuat soal sudah melalui laptop tadi. Kita kirim sudah melalui laptop, tapi secara interaksi masih seperti biasa. Hadir jam 7.20, pulang jam 2. Gurunya yang mengajarkan. Nah, jadi siswa hanya membuka melalui akun ini. Misalnya buka halaman sekian, nanti anak-anak sudah tahu itu cara membukanya akan diajarkan juga. Melihat bukunya, klik buku PPKN halaman sekian, nanti akan diajarkan. Nah, jadi intinya tidak secara Zoom, tetap tatap muka, tetap berinteraksi, berjumpa dengan teman-teman, dengan guru. Nah, kecuali mungkin berada di luar daerah, ada kegiatan orang tua. Nah, itu juga boleh diakses. Tapi kalau memang orang tua nggak keluar kota, nggak kemana-mana, ya sekolah seperti biasa. Nah, jadi itu keuntungannya, Pak Ibu ya. Jadi kalau misalnya ada orang tua sakit harus pergi ke Medan menemani, itu bisa diakses dari Medan akunnya itu. Masalah, nggak ada kendala, ya hadir ke sekolah setiap hari. Jadi seperti itu, Pak Ibu, seperti yang disampaikan tadi. Nah, tetapi cara belajarnya itu lebih ke secara digital. Mengirimkan, membuka PR, membuat PR, mengirimkan PR ke gurunya, dan berapa nilainya sudah kita tahu dari akun tersebut. Notifikasi juga pemberitahuan lihat dari situ, seperti yang disampaikan oleh Mas Didik tadi. Jadi sekali lagi tidak dalam arti antara guru dan siswa tidak bertatap muka. Tetap bertatap muka, tetapi belajarnya itu lebih menggunakan laptop, mengetik, atau membuat PowerPoint yang ditugaskan oleh gurunya nanti presentasi satu-satu ke depan, atau ucapan selamat yang didesain dengan berbagai macam, nanti itu sebagai bahan tambahan. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu. Kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu? Ya, baik. Dan sekali lagi Bapak Ibu, kami hanya mungkin yang kami inginkan hanya 1 kelas. Tapi kalau memang lebih, nanti akan kita buat rencana. Karena kami sudah inovasi, dan sebagaimana disampaikan tadi, jelajah ilmu ini digunakan oleh madrasah-madrasah yang ada di Aceh. Nah, jadi makanya kami juga di bagian barat selatan, di ujung ujung Aceh juga harus ikut menggunakan, Pak Ibu ya.
Nah, jadi itu mungkin jadi penggunaannya itu tetap tatap muka, tidak dalam arti Zoom seperti ini, nggak ketemu gurunya, enggak. Ketemu sama kawan-kawannya, bisa jajan dan segala macam, tapi belajarnya menggunakan laptop. Buka halaman sekian kata gurunya, anak-anak buka, dan gurunya juga presentasinya di papan tulis. Jadi seperti itu. Ada. Izin saya tambahkan boleh Bu? Oh iya ya, silakan Mbak Rin. Ya, oke. Semoga ibu yang tadi bertanya dengan tablet ya, ke, kami sudah sampaikan juga di awal. Sebetulnya bisa saja Bu. Jadi bisa pakai tablet, bisa pakai laptop, bisa pakai handphone. Sekali lagi, setiap perangkat itu ada plus minusnya. Kalau tablet atau iPad, karena kebetulan saya juga pakai iPad ya, gitu. Tapi Bapak Ibu, saya ketika menggunakan iPad itu biasanya saya tidak buat bekerja, tidak buat belajar, tetapi saya hanya untuk mengecek pekerjaan saya udah sebelum saya bereskan, atau saya hanya untuk kirim email. Jadi bukan untuk bekerja membuat PowerPoint, bukan bekerja untuk membuat Excel begitu ya. Karena kalau menggunakan tablet atau iPad biasanya harus menggunakan tambahan keyboard seperti layaknya laptop, betul ya. Nah, Bapak Ibu tuh harganya biasa terpisah. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, semua kembali kepada kebijakan dari orang tua sendiri. Kalau memang Bapak Ibu memang anaknya butuh pakainya nanti tablet, ya Bapak Ibu sekali lagi ada plus minusnya. Bapak Ibu bisa memahami, oh ya ternyata memang kalau pakai tablet itu mesti dipencet ya di layarnya, screen-nya begitu ya. Beda dengan laptop. Begitu juga dengan handphone, dia juga harus dipencet di layarnya ya. Nah, jadi pasti ada plus minusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai Zoom tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau jelajah ilmu ini sudah dibuat sebetulnya jauh sebelum adanya pandemi. Jadi sebelum ada corona sudah dibuat Bapak Ibu. Nah, bahkan sudah digunakan di kurang lebih 35 negara. Jadi ini sebetulnya udah setara loh, anak-anak Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu yang di kelas digital, itu sudah setara dengan siswa-siswa internasional yang ada di luar. Nah, ketika saya masuk ke Aceh pertama, kami masuk ke Aceh pertama, itu justru kami di-challenge atau kami ditantang, Mbak Reni, kami nggak mau pakai Zoom. Kami maunya langsung tatap muka. Bisa? Bapak Ibu, saya mau informasikan, sampai detik ini, dari tahun pertama dan sampai dengan tahun keempat, di Aceh tidak ada satupun yang belajar menggunakan aplikasi jelajah ilmu dengan Zoom. Kecuali anaknya lagi pergi ke luar negeri, atau kurang sehat, atau pergi ada urusan dengan keluarganya. Jadi sampai detik ini pembelajarannya 100% menggunakan tatap muka. Hanya saja media, jadi media pembelajarannya, nah dulu Bapak Ibu mungkin kalau lihat TV ya, TV isinya cuma RRI aja mungkin, atau RCTI aja, tapi sekarang udah ada stasiun-stasiun TV lain, sama seperti itu Bapak Ibu. Jadi eh, pembelajarannya tetap menggunakan tatap muka. Harus ada juga interaksi antara guru, interaksi dengan siswa. Karena kita nggak mungkin juga siswa yang masih duduk di bangku ibtidaiyah harus berjauhan dengan guru atau berjauhan dengan teman. Itu saya rasa juga nggak mungkin ya. Tidak memungkinkan seperti itu juga gitu ya. Walaupun mungkin ada waktunya juga harus misalnya pergi dengan orang tua. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian saya menjawab pertanyaan yang ketiga juga. Apakah sampai kelas 6 Bapak Ibu, ketika siswa masuk dimulai dari kelas 4 sampai dengan kelas 6 dan mereka sudah menggunakan digital di kelas 4 misalnya dan harus terhenti di kelas 5 dan kelas 6 itu sebetulnya sayang dan memang kembali kepada kebijakan orang tua. Kenapa? Karena anak ini sudah belajar apalagi akan masuk ke jenjang sanawiyah ya, begitu. Mereka sudah belajar digital di sanawiyah pun saya berharap Bapak Ibu juga bisa menemukan madrasah yang memang menggunakan madrasah digital. Apapun nanti aplikasinya, tapi kalau bisa memang Bapak Ibu gunakan sanawiyah yang sudah menggunakan madrasah digital. Saya ada satu eh, bukan informasi ya, ini berbagi cerita sedikit dengan salah satu kepala madrasah yang ada di Aceh. Saya nggak perlu sebut kabupatennya. Jadi siswa ini Bapak Ibu dapat beasiswa, hampir dapat beasiswa. Ternyata harus menjalani beberapa tes dan tes terakhir itu ada menggunakan digital. Penggunaan digital bagaimana cara mengoperasikan laptop atau komputer. Ternyata siswa ini tidak bisa mendapatkan beasiswa akhirnya. Kenapa? Karena tidak lulus dengan seleksi, dia tidak bisa menggunakan laptop. Nah, seperti itu.
Jadi Bapak Ibu sekali lagi, karena isi nanti dari kelas 4, 5, dan 6 itu adalah bukunya berbeda Bapak Ibu. Jadi kalau kelas 4 siswanya, maka siswa akan dapat bukunya kelas 4, kelas 5 dia akan dapat kelas 5, kelas 6 akan dapat kelas 6. Seperti pada beli buku pada umumnya Bapak Ibu. Hanya saja nanti bukunya bisa di-download tanpa menggunakan WiFi Bapak Ibu. Nah, boleh loh. Jadi bisa di-download, Bapak Ibu bisa print out biar anaknya baca. Nah, gitu. Semoga Bapak Ibu yang di depan saya bisa lihat nih Bapak Ibunya masih mendengarkan saya dengan baik. Jadi bisa di-download bukunya free ya, tanpa WiFi. Jadi tanpa menggunakan WiFi bisa di-download Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Bapak Ibu juga bisa lihat bukunya, tapi nggak bisa ngerjain PR-nya. Jangan lupa ya. Jadi PR-nya tetap dikerjain oleh siswanya, bukan orang tuanya ya, gitu. Karena yang sekolah siswanya, bukan yang sekolah orang tuanya, gitu. Kalau orang tuanya yang sekolah pasti nilainya 100 semua nanti, ya kan? Oke. Baik, Bapak Ibu itu seperti nah, satu hal lagi, kalau Bapak Ibu siswanya di kelas 4, kemudian naik kelas 5 dan seterusnya, Bapak Ibu boleh minta siswanya atau putra-putrinya menyiapkan satu folder mata pelajaran seluruh kelas 4, karena biasanya kelas 6 akan ujian, mata pelajaran di kelas 4, 5, dan 6 disimpan dalam satu folder gitu. Jadi memudahkan juga orang tua dan siswa sendiri nanti untuk belajar ngulang. Begitu ya. Semoga lebih jelas yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu informasinya. Mohon maaf kalau bahasa saya mungkin kurang nyaman dengan eh, logat atau dialek Bapak Ibu di sana ya, begitu. Terima kasih. Silakan kami kembalikan ke Ibu Kamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu, ini kan kita wali kelas 4. Jadi yang mau ditanya ini yang ketemu semua insya Allah kayaknya dari kelas 3 sama kelas 4. Dari 4A sampai 4C. Jadi karena kami memang belum tahu sama sekali, ini kan mau masuk kelas digital. Apakah masuk kelas digital mana atau memang anak kami kan 4A. Apakah dia kalau 4A memang sudah jelas masuk digital atau memang persetujuan orang tua atau gimana? Dan satu lagi, apakah nanti anak kami kan mau naik kelas 5 kan Bu? Apakah tetap di Manpegayo apa pindah ke sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, untuk kelas digital tidak mesti harus yang 4A semua Bu. Jadi mungkin ada seperti yang pengalaman tahun kemarin, si Patih awalnya di kelas 4C bergabung ke kelas 5A. Jadi saya lihat dari segi karakternya juga jauh berbeda. Nah, jadi mungkin Ibu bisa tanyakan ke kan mungkin komunitasnya juga ya. Nah, jadi sebagaimana yang kami sampaikan tadi, mungkin yang di A tidak mau ikut ya silahkan bergeser ke B atau ke C nanti. Yang dari C mau ikut silahkan bergabung di A. Tapi kalau misalnya banyak peminatnya mungkin bisa 2 kelas kita buka. Nah, jadi tergantung peminatnya. Tapi kalau misalnya nanti setelah sosialisasi ini ada penambahan, mungkin kami perlu pikirkan juga. Kemudian terkait pembelajaran kelas digital, Bu, karena di sana suasananya nyaman, kemudian pembelajarannya juga cukup tenang. Untuk yang A kami arahkan ke sana semua Bu. Jadi kami di sana ingin membuat unggulan, kelas unggulan -1 yang unggulan di sana semua. Direncanakan mulai dari kelas 1 nanti, tapi untuk tahap ini mulai dari kelas 3 saja. 3A, 4A, 5A, 6A, semua kami arahkan ke sana. Hari ini masih tahap pembuatan jejak Bu, karena kami tinggalkan komputer di situ, meskipun sudah ada pagar kami, makanya harus dibuat jejak besi untuk pengamanan alat-alat yang ditinggalkan di dalam ruangan tersebut.
Nah, jadi untuk yang 4B kembali lagi kemari, 4C kembali kemari. Jadi di sini juga ada 1 sampai 6. Di sana juga kami rencanakan ada 1 sampai 6 dan kami rencanakan kami tingkatkan baik dari segi pembelajaran dan yang lainnya, Bu. Artinya di sana mau 1 unggulan, kelas unggulan dari mulai kelas 1 sampai kelas 6. Jadi itu informasinya sementara Pak Ibu. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebenarnya pertanyaan yang ingin saya sampaikan sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu dari wali siswa tadi, dan ada satu hal yang lagi yang mungkin belum tersampaikan. Oleh sebab itu saya tanyakan pembelajarannya, Bu, selain siswa-siswi yang di kelas digital ini belajar pelajaran-pelajaran yang wajib seperti siswa-siswa yang lain, karena ini adalah di main inovasi, apakah ada selain daripada digitalnya tambahan lain, karena itu pun kami perlu tahu juga kan. Jadi mana tahu ada pembelajaran yang lain untuk kelebihan daripada anak-anak kita nanti. Itu aja, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Apakah ada kelebihan? Ya, yang namanya unggulan itu harus ada kelebihan yang ingin kami buat Pak, terutama dari segi tahfiznya. Untuk zaman saat sekarang ini hampir semua madrasah, terutama di sanawiyah, ada membuat tahfiz. Bahkan maaf, bayarannya jutaan loh Pak. Nah, jadi kami juga mengimbangi seiring dengan perkembangan zaman. Karena apa? Permintaan dari pesantren ataupun sekolah-sekolah madrasah setelah mini nanti, tentu juga kami lihat banyak yang sudah membuat tahfiz. Jadi alangkah kami berencana alangkah baiknya dari sekarang sudah juga sampaikan tadi, itu sebagai program inovasi dari kami BIN1, dan ini diterapkan di seluruh madrasah yang inovasi se-Aceh. Nah, jadi dulu waktu kami undang orang tua juga sudah pernah kami sampaikan. Nah, jadi tahfiz ini tidak kami tinggalkan karena berdasarkan pengalaman anak-anak yang lanjut ke pesantren karena nggak kuat menghafal. Nah, inilah kadang-kadang menyebabkan mereka merasa terganggu atau stres di awal-awal masuk ke pesantren. Nah, makanya kami menjawab keinginan dari sekolah lanjutan yang ada di atas kami. Tentu MTS atau pesantren yang setingkatnya atau SMP. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada program tambahan. Program tambahan itu pada Bapak Ibu, sebagaimana yang sudah kami laksanakan, kadang-kadang ada orang tua yang memantau perkembangan anaknya, tapi kadang-kadang tidak ada. Jadi kami pun kalau tidak ada kerjasama kita secara bersama-sama, ini mungkin tidak cepat hasilnya. Tapi kalau ada kolaborasi
juga kami juga di sekolah ini akan nampak cepat hasilnya. Nah, jadi kami pun kadang-kadang menyadari Bapak Ibu kadang-kadang tidak sempat memperhatikan, ada juga seperti itu. Jadi hasilnya agak lama. Tapi kalau insya Allah ada orang tua yang memantau menanyakan hafalanmu sampai mana nak? Coba bacakan nak. Nah, itu anak-anak juga semangat. Tapi kalau kadang-kadang di rumah nggak ditanyakan itu. Dan di sekolah juga bermain-main banyakan. Jadi mohon pesan moral dari Bapak Ibu juga kepada anak-anak. Nah, tak tolong hafalannya itu ditambah ya. Jadi ada motivasi juga dari Bapak Ibu minta tolong karena berdasarkan pengalaman yang kami lihat kadang-kadang karena mungkin tidak dipantau dari rumah, anak-anak cenderung banyak bermain-main di saat hafalan. Kadang-kadang Ustaz pun kan dia marah. Nah, jadi nanti kalau marah kesannya kasar. Jadi mohon pengertian juga Bapak Ibu, tolong ditanyakan juga sampai mana sudah hafalannya. Nah, dan ini nanti kami berencana insya Allah di kelas meeting akan mewisuda walaupun setengah juz untuk tingkat MI nggak harus 3 juz, 2 juz, setengah juz pun sudah hebat bagi kami itu untuk tingkat min. Insya Allah nanti di tanggal berapa kemarin Pak? Tanggal 18 akan kami undang anak orang tua yang sudah mencapai hafalannya itu minimal setengah juz. Nah, sesuai dengan tingkatan. Kalau MTS mungkin paling sedikit 1 juz, tapi kalau kami tidak bisa 1 juz karena kami dari awal dasar, makanya kami setengah juz minimal. Nah, jadi nanti hasilnya akan kami sampaikan di tanggal 18 akan kami buat nanti. Berhubung karena ini akan dekat Lebaran Kurban dan ujian, makanya nanti di saat kelas meeting ada ke lapangan, disitulah nanti kami akan mengundang Bapak Ibu yang anak-anak bagaimana di sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah yang lain akan kami sematkan juga selempang dan yang lain-lainnya sebagai penghargaan kami kepada anak-anak yang sudah hafal, dan kami mengundang orang tua di tanggal 18 nanti insya Allah. Nah, jadi itu Bu ya. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang ingin dipertanyakan? Silahkan, karena hari ini saya sangat senang sekali kita bisa curhat, saling berinteraksi untuk bertanya tentang apa yang Bapak Ibu belum memahami. Ada lagi Bapak Ibu? Jadi sepertinya tidak ada lagi, sudah cukup mungkin. Tampilkan sebentar Bu kegiatan apa? Ya, jadi ini tampil sudah 3 tahun kita lewati. Untuk yang tahun kemarin kita buka 2 kelas 5 dan 6. Silakan Pak Salim. Mau berganti tolong kalian.
Bapak Ibu, salah satu wali kelas digital Bu Fitri kelas 5, banyak sekali yang beliau ajarkan kepada anak-anak. Di antaranya ada siswa-siswi yang dilatih untuk membuat foto ya Bapak Ibu, ucapan-ucapan selamat ya. Ini kreasi anak-anak kita. Tidak hanya di Jelajah Ilmu saja Bapak Ibu, ada aplikasi lain yang terkait terpaut dengan Jelajah Ilmu. Ketika ada mengerjakan soal-soal tentang IPA ya, nanti mereka akan, jadi di sana siswa-siswa kita ini berkreasi menampilkan berbagai macam pembelajaran. Mereka juga diajari presentasi Bapak Ibu. Ini ada anak kita yang presentasi ya, menampilkan hasil karya mereka yang dibuat di Canva. Jadi tidak hanya Jelajah Ilmu saja, kemudian cara mengompres atau mengubah daripada aplikasi Word ke aplikasi PDF. Jadi sudah sangat boleh dikatakan anak-anak kita sudah maju lah. Jadi apalagi nanti dia dari kelas 3, dari kelas 4, kelas 5, kelas 6 berkesinambungan. Kemarin ada kita rapat Bu ya, ada penyampaian daripada wali siswa itu ya, cukup merasa senang lah masuk di dalam aplikasi Jelajah Ilmu. Ya, mungkin itu saja Bu, video yang ditampilkan. Baik, Bapak Ibu, untuk mengetahui perkembangan kami di Min 1 Kota Darussalam ini, baik dari segi kelas digital maupun program inovasi, itu bisa Bapak Ibu lihat melalui akun FB kami, Min Inovasi Darussalam, Bapak Ibu. Nah, jadi mohon dipantau lewat akun itu, dan mohon saran dan masukan jika memang apa yang kami sampaikan itu masih ada perbaikan. Kami sangat membuka sekali kesempatan anak-anak Bapak Ibu percayakan bergabung atau kami didik di Min 1 ini, maka kami berharap ada kerjasama di antara kita Bapak Ibu. Karena sejatinya anak-anak kita inilah yang menjadi aset kita dunia akhirat. Nah, jadi kalau mungkin saya pribadi kalau disuruh pilih harta dengan anak, saya lebih pilih anak. Kenapa? Karena harta sewaktu-waktu bisa hilang kita, sampai ke liang lahat masih bisa kita rasakan apa yang kita tanamkan kepada anak-anak kita, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau misalnya anak-anak kita tidak siapkan dari sekarang, sampai ke liang lahat kita akan disusahkannya. Tapi kalau kita siapkan dari sekarang, Insya Allah bahagia kita sampai tua nanti. Itulah prinsip yang Bapak Ibu, bagaimana yang sering saya sampaikan, saya belajar dari orang Karo ya Pak Ibu ya. Kalau dilihat rumahnya sangat miris, kalau dilihat dari kehidupannya miris kita, tapi anaknya luar biasa, kuliahnya sampai ke luar negeri, jadi duta besar dan yang lain-lain. Makan sirihnya pun sudah menetes sampai ke dagu, tapi naik pesawat. Itu yang saya salut kadang-kadang. Kadang dari situ saya mengambil pelajaran Bapak Ibu. Jadi kalau harta kita bisa habis dalam waktu sesaat, tapi anak inilah yang menjadi aset kita dunia akhirat Bapak Ibu. Maka mari kita persiapkan agar kita bahagia nanti di masa tua nanti. Karena kalau mereka tidak kita sekolahkan, kalau mereka tidak bekerja, ya tentu hanya ke kita juga. Maaf, mungkin susu anaknya juga kita pun selaku ibu nggak sampai hati anak kita kalau setelah kita lihat
tidak ada berasnya, tidak ada susunya, nggak sampai hati kita kan Bu, selaku seorang ibu. Nah, oleh karena itu saya berprinsip mungkin diri saya sendiri kemanapun saya akan perjuangkan anak saya. Nah, jadi kalau dipilih harta, saya lebih pilih anak karena dengan perkembangan anak kita bisa terangkat derajat kita Bu. Nah, jadi sebenarnya wajah kita itu adalah ada di anak-anak kita. Nah, jadi ini pesan yang bisa saya sampaikan untuk berbagi kepada kita semua. Dan mari kita terus memotivasi anak-anak dengan nasihat-nasihat yang baik, nasihat-nasihat yang sesuai dengan perkembangan zaman sekarang, Bapak Ibu. Kita tidak bermain-main. Meskipun maaf Bapak Ibu punya harta yang banyak, tapi kalau tidak ada ilmu bisa ludes dibuat oleh anak-anak. Tapi kalau ada ilmu malah mungkin bisa berkembang harta yang kita miliki. Kalau semuanya berawal dari ilmu. Jadi hebat pun pengusaha kalau tidak ada ilmu bisa hancur seketika. Insya Allah dia akan terus berkembang. Nah, inilah yang kita harapkan Bapak Ibu. Nah, jadi kami mengajak dengan dunia yang sekarang untuk terus bertransformasi di dalam bidang digital, tetapi jangan lupa terus juga kita pantau anak-anak kita untuk tidak mengakses yang tidak baik. Nah, itu yang perlu kita tanamkan. Mungkin itu saja Bapak. Nanti melalui WA Group mungkin Bapak Ibu atau hari ini siapa yang ingin bergabung, kami di kelas 4 tadi sudah kami buat listnya. Kalau kelas 3 nanti dipersilahkan juga apakah melapor kepada wali kelasnya atau mungkin kepada kami sendiri. Nah, jadi itu saja mungkin Pak Ibu ya. Sekali lagi terima kasih yang waktu untuk hadir di madrasah ini. Kami sangat senang atas kehadiran Bapak Ibu, artinya ada rasa kolaborasi di antara kita untuk bagaimana anak-anak ini ke depannya menjadi anak-anak yang menjadi pemimpin insya Allah di Kota Subuh Salam ini nanti, pengganti kita-kita yang berada di sini. Jadi itu saja yang kami sampaikan tadi, mungkin kurang berkenan. Mungkin ini adalah hal yang spontan, sekali lagi mohon maaf. Terima kasih, kami akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Reni, kita Baik Ibu. Ya, terima kasih banyak Ibu Kepala Madrasah yang sudah berikan kami waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ya, siang Ibu Kepala Madrasah dan juga Bapak Ibu semua. ya, terima kasih. Selamat siang. Saya izin pamit. Assalamualaikum.